Bu, bu, ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarus 2 juz satu hari. Tapi di kawasan desanya tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar, sebelah kirinya bertengkar gara-gara pohon ternaknya, tanamannya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Apa orang ini baik? Tidak. Di hadapan Allah kau termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak. Siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka saudaraku, jangan berpecah belah. Apa yang mau dicapai dengan bertengkar, bermusuhan? Nih, sedikit lagi kita pilpres. Jangan mau dibodoh-bodohi politisi tim sukses. Jangan. Tuh politisi tim sukses, lihat, bertengkar bulan ini, bulan depan ketemu akur lagi, masyarakat sudah bertengkar. Salah satu sudah susahnya maju Indonesia sekarang karena apa? Cebong kampret belum menyatu. Bapak Ibu, pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak ibu ketika berbicara pesta? Pesta pasti senang-senang. Pesta pasti gembira, pesta makan-makan. Maka pesta demokrasi sekali 5 tahun ini jangan membuat seram. Silakan berbeda pilihan, silakan berbeda caleg, berbeda calon kepala daerah, berbeda calon presiden, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah bayarkan donasi utangmu? Kecil buat Allah. Allah cuma minta kau sholat deh. Coba, saya bukan mau takabur. Ini yang ceramah ini bukan alumni pondok. Maka biasa kalau banyak kiai saya biasa takut ceramah. Saya satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Saya S1 sospol, S2 sospol, S3 sospol. S3 saya ada 2, 1 komunikasi politik. Apa resepnya? Sholat bos, sholat. Apa susahnya Allah kasih kita? Bapak minta sama saya, Ustadz, minta HP-mu. Saya juga butuh. Tapi minta kepada Allah. Apa kebutuhan Allah dengan apa yang kamu minta? Cuma kadangkala kau lebih datang kepada wali kota, kepada anggota DPR, daripada kepada Allah. Kamu datang ke wali kota, ketemu, apa kata ajudan? Apa keperluan Bapak? Oh, saya tidak bisa jelaskan. Bapak catat, bikin proposal. Datang lagi minggu depan ya. Datanglah Bapak minggu depan. Kata ajudan, baik. Nanti saya kasih dulu kepada kepala dinas yang bersangkutan. Datang Bapak minggu depan ya. Sudah 2 minggu Bapak menunggu. Datang, apa kata kepala dinas? Baru mau dirapatkan dan dipelajari, dilapor sama Pak Bupati. Kau datanglah minggu depan. Sudah. Ajudan lapor ke Bupati. Pak Bupati, ada nih ya, suruh ketemu saya minggu depan jam 8 pagi. Datanglah Bapak jam 8 pagi, sudah menunggu 4 minggu. Jam 8 pagi janjian, jam 3 sore baru diterima. Begitu masuk rumah Bupati, apa kata Pak Bupati? Mohon maaf panjenengan, saya mau bantu tapi tidak ada alokasi dana untuk ini Pak. Kalau saya bantu Bapak, saya masuk penjara KPK Pak. 4 minggu kau nunggu hasilnya tidak ada. Tapi kalau kau datang kepada Allah, kamu datang pagi-pagi, dia tunggu kau dalam sholat duhamu. Tengah hari panas, Allah tunggu kau sholat duhurmu. Sore capek, Allah tunggu kau dalam asar.
Pulang rumah, Allah tunggu kau maghrib. Mau tidur lapor lagi, Allah tunggu kau dalam salat isya. Tengah malam tidak bisa tidur, ayo kau bangun salat tahajud, itu spesial. Maka ibu bapak tuan-tuan yang saya hormati, tidak usah kau capek cari muka sama manusia. Ada masalahmu, kau datang kepada Allah dan pegang janji Allah, ud'uni astajib lakum. Saya tidak tahu sholat Ustaz, selama saya hidup tidak pernah hafal sholat. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Ini ada masjid dibikin cantik. Bersyukur kepada Allah, ada orang kaya yang bangun masjid cantik seperti ini. Tapi tidak ada gunanya masjid cantik ini kalau tidak ada yang datang jamaah. Alhamdulillah di sini Pak ramai jamaah. Di mana-mana masjid ramai. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Maaf. Kenapa orang malas ke masjid? Kadangkala karena takmir masjid. Sehingga apa? Orang nyaman datang ke masjid. Kenapa? Dia nyaman di masjid itu. Tapi gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Anak muda pasti jengkel. Iya toh? Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dia cerita. Kau bakal dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Kata anak muda, ndak usah ke masjid, bikin takut itu Pak Ustaz. Panas pula. Mic-nya sudah angkat takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai salam. Awal lagi. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu sujud, bengkak jidat, digigit semut. Apalagi Allahu Akbar. Pak imamnya suka banting ganti-ganti balik-balik sunnah Nabi. Apa maksudnya Ustaz? Nabi menganjurkan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu dan bacalah yang umumnya orang hafal. Dengar ini para pemimpin-pemimpin di masjid. Ini anak-anak penghafal Quran, dia balik. Begitu jadi imam, baru mau takbir sudah lama Pak. Tolong. Ada juga itu. Sekalinya jadi imam, Allah karim. Yang dia baca Pak, surah Yasin dia bagi 2. Pulang anak muda salat Jumat, malam Jumat. Apa? Saya bilang enak salat di masjid. Apa enak Ustaz? Ampun saya Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu Pak Imam tadi salat subuh surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Jangan, kata Nabi ringkaskan. Itulah sebabnya kata Nabi, Pak Imam sebelum angkat takbir, kau lihat ke belakang dulu. Salat jami rahimakumullah. Untuk apa? Kita mau tahu siapa jamaah kita. Kalau banyak pensiunan, jangan terlalu panjang. Ini dia siksa orang tua. Belum selesai, naik lagi kepalanya Pak. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya Pak. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1, orang bisa khusyuk. Kalau imam baca wadduha, anak-anak bisa ikut. Kita ikut, kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 83, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita baca pengumuman depan masjid, keadaan keuangan masjid, pengeluaran, pemasukan, bayar listrik. Belum selesai juga Pak Imam, dibaca lagi apa? Kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Probolinggo. Belum selesai juga, dibaca lagi baju orang depan kita, caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam.
Yang kedua tujuannya suruh baca yang umumnya orang hafal, supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca Wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca surah Al-Anfal salah, ya hadapi dirimu dengan kesusahanmu sendiri. Itu. Maka kalau ada masalah, Bapak tidak tahu sholat, datanglah berjamaah di masjid. Bapak hijrah dan taubat, buktikan berjamaah di masjid. Cuma kadang-kala ada juga penceramah itu nakut-nakuti kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah di masjid. Kenapa orang yang berjamaah aku anggap salah? Yang salah itu kesalahan-kesalahan orang yang tidak berjamaah. Ada yang tanya bagaimana perempuan Ustaz? Perempuan boleh berjamaah di masjid. Kalau ada Ustaz katakan haram, kasih ketemu saya. Mana ada ayat hadis fatwa ulama mengharamkan. Nabi cuma mengatakan wanita tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena kalau keluar tidak aman, biasa diculik dan diperkosa. Sekarang di Pulau Probolinggo aman. Apalagi ibu-ibu yang usianya sudah 70 tahun. Siapa yang mau culik kau? Bikin susah saja. Pelajaran pertama, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ketika ada masalah Allah minta kamu sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Yang kedua, selesai sholat, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah silaturahmi, ukhuwah, persaudaraan. Bu, ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarus 2 juz satu hari. Tapi di kawasan desanya tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara got, sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar, sebelah kirinya bertengkar gara-gara pohon ternaknya, tanamannya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Apa orang ini baik? Tidak. Di hadapan Allah kau termasuk orang yang bangkrut di akhirat kelak. Siapa orang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka saudaraku, jangan berpecah belah. Apa yang mau dicapai dengan bertengkar, bermusuhan? Nih, sedikit lagi kita pilpres. Jangan dibodoh-bodohi politisi tim sukses. Jangan. Tuh politisi tim sukses, lihat, bertengkar bulan ini, bulan depan ketemu akur lagi, masyarakat sudah bertengkar. Salah satu sudah susahnya maju Indonesia sekarang karena apa? Cebong kampret belum menyatu. Bapak Ibu, pilpres pesta demokrasi. Apa yang ada di benak ibu ketika berbicara pesta? Pesta pasti senang-senang, pesta pasti gembira, pesta makan-makan. Maka pesta demokrasi sekali 5 tahun ini jangan membuat seram. Silakan berbeda pilihan, silakan berbeda caleg, berbeda calon kepala daerah, berbeda calon presiden, tapi jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Tadi saya bilang sama Habib Tamim, Bib, saya ini tidak kaya, tapi saya banyak teman. Temanku yang banyak kaya. Oh, Masya Allah. Saya Bib, kalau di Sulawesi tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana pasti ada yang bayarkan. Saya ke pasar, Assalamualaikum Ustaz, baru turun dari mobil, dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi beras, ada isi sayur. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Ada enak. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Banyak teman itu banyak rezekimu. Saya ke kantor polisi, memperpanjang SIM, baru turun sudah dilihat Kapolrestabes. Assalamualaikum Ustaz. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Panggil Satlantas.
Bantu Pak Ustadz, selesaikan cepat SIM-nya. Jangan lagi kau minta uangnya, berdosa uang Ustadz kau makan. Selesai. Maka ibu bapak dalam masalah seperti ini, kita lagi ada masalah. Banyak PHK, banyak yang dikurangi gajinya. Maka salah satu caranya adalah rapatkan ukhuwah persaudaraan. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Ya toh ibu, saya jalan malam minggu, tiba-tiba tahantu kaki. Kaki tahantu, seluruh tubuh bereaksi. Yang pertama bereaksi mulut. Yang kedua bereaksi mata mencari mana yang luka. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang kena masalah, seluruh tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Tak, rasa kau jalan lagi, jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Probolinggo. Ada yang jadi tangan, siapa? Orang kaya dan pejabat. Ada yang jadi mulut, siapa? Alim ulama dan anggota DPR. Ada yang jadi kaki, siapa? Mereka rakyat yang menjadi pegawai kita. Kompak. Ada yang ganggu anggota DPR kita, ada yang ganggu pemerintah kita, kita bilang hehehe. Kalau kau ganggu, kami rakyat Probolinggo kau hadapi. Ada yang ganggu rakyat, datang polisi tentara. Jangan kau coba-coba ya, saya tangkap kamu kalau kau ganggu orang Probolinggo. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, jangan kau bercerai-berai. Ini ada juga ustadz itu kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Kayak dia panitia hari kiamat. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bos, kalau kamu merasa tidak cocok dengan pendapatnya orang, hargai pendapat orang lain. Yang jadi masalah, kamu mau dihargai pendapatmu, kok tidak hargai pendapat orang. Saya sampai dibilangi ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh. Aduh, ada enggak negara yang paling nikmat seperti di Indonesia? Dakwah, ceramah. Bapak ibu mau ceramah di negeri kayak Malaysia, tetangga kita sama-sama Melayu. Mau ceramah, enggak mungkin kau bisa ceramah tanpa permit izin dari pemerintah. Di Indonesia, artis yang 10 tahun enggak jelas agamanya, tiba-tiba tobat, pelihara jenggot celana cingkrang, dia kafir-kafirkan kita Pak. Ayo, iya toh, kamu ke Saudi, ke Malaysia, ke Filipina, ke Brunei, Hadramaut, kamu mau bikin masjid, tidak mungkin biar kau kaya, harus dapat izin dari raja. Di Indonesia ada rumahmu kosong, kumpul anak ngaji, jadi pesantren hafal Quran meskipun tidak ada isinya. Mau bangun masjid, biar banyak duit pun tidak mungkin. Indonesia ada tanahmu kosong, bangun masjid, tidak di IMB jalan. Inggris bangga dengan kerajaannya, satu aja bahasanya. Inggris bangga dengan kerajaannya, satu aja bahasanya, logatnya aja yang beda. Indonesia, Madura lain bahasanya, Bugis lain bahasanya, Purole Dui kerakar amo balau bahasa si zekoe, Bugis, bahasa orang Jawa bahasa Bugis. Masya Allah. Maka rawat negara kita ini. Boleh kau berbeda-beda nanti, tapi jangan kau berpecah belah. Coba lihat kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, kacau toh. Coba yang jadi imam orang Arab,
Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita penjual nasi padang. Allah nan gadang. Datang orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang Jawa, Allah ageng. Datang orang Betawi terakhir, anak Jakarta anak gaul, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Ingat kacau. Iya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari jaga persaudaraan. Yang berikutnya bapak ibu sekalian, rawat negara kita ini. Bayangkan kalau kita ini Pak mau diadu. Ibu tahu enggak ini negara kita besarnya gimana? Sabang sampai Merauke. Itu kalau diangkat itu Sabang sampai Merauke, andai boleh diangkat, pindahkan ke Eropa. Semua negara Eropa tertutup, masih ada lebihnya negara kita. Allahu Akbar. Maka bersyukur dengan cara apa? Rawat negara Republik Indonesia ini. Ya, kalau ada tidak sesuai, ya wajar. Jangankan memimpin satu negara, memimpin satu rumah tangga saja pasti banyak maunya. Anak 3, 1 mau merah. Pak, beli mobil warna merah. Kata anaknya yang tua, enggak, pink. Kata istrinya, enggak, saya mau hitam. Itu baru satu rumah tangga. Apalagi mengatur masyarakat yang hampir 300 juta. Maka kita orang awam, masyarakat, bagaimana cara mendukung pemerintah? Minimal doakan. Doakan. Dan yang keempat, hikmah dari kisah ini. Percayalah, semua nikmat yang Allah berikan, pasti Allah minta tanggung jawabnya. Mata diminta tanggung jawabnya. Kaki diminta tanggung jawabnya. Kan sampai ayat yang saya baca tadi. Al-yawma nahtimu al-afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kurang lebih ayat ini menjelaskan nanti akan diminta semua tanggung jawab. Kulit-kulitmu, tangan-tanganmu, kaki-kakimu akan berbicara atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Itulah enaknya jadi orang miskin. Kenapa? Sedikit tanggung jawab. Pengadilan dibuka. Tersangka 2. Maju. Nama. Inem. Pekerjaan. Pembantu rumah tangga. Gaji 2 juta 1 bulan. Kau gunakan untuk apa? 1 juta untuk orang tua saya sakit di kampung. 1 juta operasional saya di Surabaya. Mobil. Tidak ada. Motor, tidak ada. Sepeda, tidak ada. Rumah, juragan punya. Televisi, juragan punya. Kau sholat, sholat. Puasa, puasa. Puasa, puasa. Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, sekarang kumuliakan kau. Tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga. Apa yang mau ditanya orang miskin? Iya toh? Iya. Datang tersangka ke-23. Nama Haji Titi-Titi. Itu istrimu yang ada besi di giginya. 60 juta itu dari mana itu? Kalau kau dilihat sebagai camat, tak mungkin kau bisa beli itu. Anu apa? Bah, tidak jelas Pak, ditinju matanya. Pak, jatuh matanya, mau lari ditarik. Itu Rolex jam tanganmu dari mana? Kalau dilihat kau pegawai tidak mungkin kau bisa beli. Anu apa? Ditinju lagi Pak. Babak belur. Hancur sudah dia Pak. Tidak bisa jalan berdarah-darah. Tapi karena dia sholat masuk juga surga. Tapi sudah babak belur. Masuklah dia terceret-ceret. Ketemu si Inem pembantunya. Pak, kenapa mukamu? Jangan bicara situ Inem. Bapak dari mana? Saya sudah 3 tahun di surga. Saya baru muncul. Kok bisa baru muncul? Saya kira Bapak terlambat saya Nam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada 7 mobil itu hari. Itulah mobil banyak sekali pertanyaannya Nam. Maka bapak-bapak orang kaya hati-hati. Banyak pertanyaannya Pak. Apalagi yang pelit.
Ada juga sholat pakai ditiup angin. Ada juga orang sholat begini. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Ada ibu-ibu tanya kan, dia bilang, Ustaz, bisa kau orang sholat tidak pakai BH? Bima kau menghadap bupati tidak pakai BH, nak tempelin ke istrinya. Kurang ngajar ini, kau mau goda suamiku? Sah tidak? Sah. Tapi bagaimana itu perasaanmu sholat tidak pakai BH? Terlempar-lempar itu. Ada juga bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu terlemparnya? Hikmah pertama, Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi itu dalam hidupnya penuh dengan masalah. Nabi penuh dengan berarti saudaraku, hidup ini pasti penuh masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini bohong kalau tidak ada masalahnya. Siapa paling tinggi pangkatnya sebagai pejabat di kampung ini? Bupati. Apa tidak ada masalahnya? Besar masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat, waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya? Mau juga kasihan kepala bagian. Sudah kepala bagian, tambah masalah besar. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Maka tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ini yang bicara. Kau kira tidak ada masalahku? Banyak. Jarang di rumah, suka pergi. Belum enak tidur, bangun lagi ke bandara. Tapi itu bisa kuhadapi. Satu masalah Pak Bupati yang berat saya hadapi sekarang. Apa itu, Ustaz? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, baru meninggal istriku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Ku kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwa saya sudah tenang. Alhamdulillah, cuma saya masih gelisah, Ustaz. Apa kegelisahan ibu? Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, semua kita punya masalah. Kurang apa ibadahnya Nabi? Nabi Pak kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya. Nabi Senin Kamis puasa. Nabi tidak pernah tinggal uang di rumahnya untuk sedekah. Nabi tidak pernah kasar bicara.
Nabi luar biasa tahajudnya tiap malam. Nabi tadarusnya tiap hari. Apa tidak ada masalahnya? Masih dalam kandungan sudah ada masalahnya. Apa bedanya? Kalau Nabi ada masalahnya, dia datang kepada Allah. Kalau umatnya Nabi ada masalahnya, dia datang ke medsos, IG, Facebook, WhatsApp. Begitu ada masalahnya, update status. Tak kusangka kau begitu. Pergi suaminya kerja, tidak ada kabar. Di mana di kau? Beleng-beleng. Hei! Hei! Ada masalahmu, datang kau kepada Allah. Nabi ada masalahnya, datang kepada Allah. Bapak ibu datang kepada bupati, capek, lama. Datang ketemu ajudan. Tapi Ndi, kau sebagai ketua tim suksesnya dulu. Tabe dek, bisa ketemu Pak Bupati. Oh bisa Pak. Dalam rangka apa? Ini. Susah saya jelaskan. Bapak bikin dulu proposal. Datang ki minggu depan ah? Datang maki minggu depan. Jadi mi proposal. Kasih Pak ajudan. Tabe dek, ini ajudan anunya proposalnya. Oh iya. Tunggu dulu ya. Dikasih instansi yang bersangkutan. Datang maki lagi minggu depan. 2 minggu aku menunggu. Datang lagi minggu depannya. Tapi ajudan. Baru dikasih dinas yang bersangkutan. Yang kau dulu bilang parah. Tunggu kau dulu. Dan kau dahulu Ustaz ah. Hah? Sudah itu 3 minggu aku menunggu. Apa kata ajudan? Datang maki lagi minggu depan. Datang lagi minggu depannya. Apa kata ajudan? Baru dibentuk tim yang membahas proposalnya Bapak. Bapak datang minggu depan. Sudah 4 minggu menunggu. Datang lagi. Apa? Baru dibaca Pak Bupati. Datang maki minggu depan. 5 minggu aku menunggu. Datang lagi. Dia bilang, minggu depan kita datang. Sudah dibaca Pak Bupati karena banyak tamu. Bapak datang minggu depan. 6 minggu aku menunggu. Datang minggu depannya lagi. Apa kata Pak Bupati? Tunggu jam 7. Bapak datang besok jam 7 pagi ya. Nanti diterima jam 3 sore. Kenapa? Banyak tamunya Pak Bupati. Sudah ketemu Pak Bupati senyum. Alhamdulillah. Oh kau yang bantu saya dulu itu di kecamatan. Oh iya Pak, suaranya Bapak menangkan di kecamatan saya. Oh iya Alhamdulillah, terima kasih dek. Sudah baca proposalku? Sudah dek, mohon maaf. Tidak bisa dibantu. Kenapa? Tidak ada anggaran untuk itu. 6 bulan ku menunggu, jawabannya tidak ada. Susah itu ketemu bupati. Tapi kepada Allah 24 jam Allah tunggu kau. Boleh ketemu di pasar, musola di tokomu. Boleh ketemu di pinggir jalan, ada musola atau masjid kau tinggal singgah di situ. Boleh kau hadir tengah malam, sholat tahajud. Boleh kau hadir pagi-pagi sekali subuh, sholat subuh. Boleh kau tengah hari, duhur. Sore kau datang, asar. Maghrib datang, boleh. Isya pun boleh. Allah tunggu kau 24 jam. Tapi kau tidak datang kepada Allah, kau lebih datang kepada manusia daripada kepada Allah. Maka adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau ada masalahmu, dekati Allah. Datangi Allah. Gimana cara datangi Allah? Perbaiki solatmu. Tidak mungkin Allah tolong kamu kalau solatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku tidak bahagia? Karena istrimu tidak solat. Kenapa bisnisku gagal? Karena suamimu tidak solat. Kalau kau solat, kecil buat Allah selesaikan masalahmu.
Kalau kau sholat kecil buat Allah, kasih ramai daganganmu. Kalau kau sholat kecil buat Allah, kasih ramai itu gedung. Apalagi namanya itu? Walet. Kalau kau tidak sholat, tidak ada burung walet yang datang, maka kau datang kencing sendiri di situ. Hei, sholat kode. Itu Pak Bupati tadi terheran-heran dengar namaku banyak gelarnya. Weh, 5 gelarku. 2 doktor. 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Bersamaan lagi waktunya. Tidak masuk di akal. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal dah saat kalau saya tolong kau. Caleg mau jadi anggota DPR. Kecil buat Allah kasih tusuk namamu ketika di TPS. Kecil nak kasih bengkok orang. Tadinya ini mau kutusuk. Kenapa ini? Kenapa ini? Jangan kau ketawa, saya serius ini. Hei, mas sampajak kau cilaka. Ikotona maja. Kau tomi jelek, pengangguran, ngontrak-ngontrak, busuk mulutmu, jerawatan, bau ketekmu. Nggak sholat kau lagi. Kapan kau bahagia? Sholat saudaraku. Sholat. Bisa ndak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau. Oi, oi, bisa ndak manusia masuk dalam perut ikan hidup 40 hari? Kalau saya, ikan masuk perutku. Bisa ndak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup selamat, keluar dengan aman sejahtera. Maka saudaraku, kalau ada masalahmu, sudah jangan mau kau cari kambing hitam, lebih kau sholat. Kenapa begini? Jangan mau kau tanya kenapa, perbaiki sholatmu. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan kita sembahyang duhur. Kau ketawa karena kau begitu semua dong. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iya kena surat. Kenapa dari sholat makoti polo? Allah. Ada juga sholat pakai dia tiup angin. Ada juga orang sholat begini. Siapa ajar kau sholat pakai keju-keju? Ada ibu-ibu tanya kan, dia bilang, Ustaz, bisa kau orang sholat tidak pakai BH? Bima kau menghadap bupati tidak pakai BH, nak tempelin ke istrinya. Kurang ngajar ini, kau mau goda suamiku? Sah tidak? Sah. Tapi bagaimana itu perasaanmu sholat tidak pakai BH? Terlempar-lempar itu. Ada juga bapak-bapak Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu terlemparnya? Bapak Ibu, kecil buat Allah selesaikan masalahmu. Ustaz,
Sudah 4 tahun saya menikah ini tidak ada anakku. Satu, Allah tahu kalau ada anakmu di tahun itu, bisa jadi dia cacat. Allah tahu kalau melahirkan istrimu di saat itu bisa jadi pendarahan dan mati. Maka kalau sudah sholat, baik kau punya akhlak, kuda rajin sholat, kamu minta apa yang tidak kau minta Allah tidak kasih, jangan kau sangka buruk, berarti apa yang kamu minta tidak baik. Sudah sebar baleho, bikin tim sukses, kepala dinas terlibat, mau 2 periode, ternyata ya, saya dulu ikut Pilwali Makassar, dikala tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Nah, kau rajin sholat Ustaz, Allah tahu kau tidak cocok jadi wali kota Dasat, Allah kau cocok jadi Ustaz saja. Andai saja saya menang waktu itu, kerjaku hormat-hormat. Siapa presiden, siapa menteri, siapa gubernur, siapa capek, siap. Sekarang saya jadi ustadz, presiden hormat sama saya. Gubernur, cek. Maka jangan sangka buruk. Kalau kau sudah baik sholatmu, kamu minta sesuatu tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Perbaiki saja sholatmu. Hoi ibu, hoi, sholat. Kalau sholat kau, Allah sayang sama kamu. Kalau kau minta tidak dikasih, berarti yang kamu minta tidak baik. Kenapa saya rajin sholat? Kok kenapa suamiku kawin lagi? Berarti suamimu memang tidak baik untuk kamu. Ya? Sholat. Oleh-oleh maulid pertama, saudaraku, pelihara sholatmu. Kecil buat Allah kasih kaya kok. Kecil buat Allah kasih sembuh penyakitmu. Kecil buat Allah kasih sukses usahamu. Allah cuma minta, sini kamu. Kau sholat baik-baik, saya kasih kau apa yang kamu. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati Pasir, Pak Dokter. Saya datang ke Pasir. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dasat. Oi, Bapak Ustad, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Saya lagi di Pasir ini Pak Bupati. Oh, saya lagi di Jakarta Pak Ustad. Waduh, saya mau pinjam mobil Pak. Saya mau keliling-keliling nih cari keluarga. Kata Pak Bupati, don't worry, be happy. Kau tahu artinya itu? Pantas kau tidak lulus ke luar negeri. Dia bilang, Pak Bupati, tenang Ustadz, tidak jadi masalah. Tunggu sebentar Ustadz ya. Pak Bupati telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Bupati. Itu ada Ustadz Dasat di hotel. Beliau mau mobil. Kau bawakan mobil yang baik, kasih full tankinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. 1 jam kemudian datang ajudan. Pak Ustadz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati, silakan Bapak pakai selama Bapak di sini, ini pembeli bensin, ini pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas. Sebaliknya, ada dari Sulawesi Selatan. Datangi ke Vanu, ke sini. Nah bilang, tabe Pak Bupati, adakah ini di Pasir? Pinjam dulu mobil tak? Mau pergi keliling-keliling. Siapa nak telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Pak Komandan, tangkap itu tukang tipu itu. Enggak, saya tahu tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Ditangkap kau. Tambah masalahmu.
Begitu juga, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur. Tiba-tiba ada masalahnya, ya Allah, capek sudah saya ini, ya Allah. Mata kok nak buangnya. Dia bilang, Allah, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Hei, sholat kecil buat Allah, kasih setia suamimu. Hei, suamimu mulai nakal-nakal, mau tahu ciri-cirinya? Selama ini tidak pernah setrika bajunya, sekarang biar baju dalamnya minta disetrika. Waspada mah. Selama ini tidak pakai password HP-nya, sekarang pakai password. Pakai angka, pakai sidik jari, pakai mata. Hati-hati mah. Sudah 50% mencurigakan. Terima WhatsApp, telepon dalam toilet. 90% pasti suamimu macandring. Kalau begitu, sholat kau saja, biar Allah yang jaga suamimu. Mana bisa kau jaga suamimu? Maka sholat kau, minta pertolongan Allah supaya dijaga suamimu. Pak, mau kau sukses, sholat. Apa susahnya sholat? Bilang kau apa? Bilang kau, kenapa kau tidak sholat? Kaya Ustadz, ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis giginan nak kasih emas. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat, tetap sholat. Kamu baru sariawan, tidak sholat mako. Kalau kau sariawan, sembahyang sariawan mako. Allah, pedih pagapuangnya Malik Allah tahu kau lagi sariawan. Sholat gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam, ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh lewat Nabi Yusuf. Karena pesonanya Nabi Yusuf, dia tidak sadar ini ibu-ibu, dia iris tangannya. Begitu gagahnya Nabi Yusuf. Kalau artis tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, orang masih bilang, ia tahu wah kaya, ia tahu wah terkenal satu Indonesia, ia wajar dia tidak sholat. Pejabat masih ada harapan, pejabat kaya, cakep, terkenal. Kalau kamu sudah miskin, pegawai honor, ada pegawai honor di sini. Biasanya itu Satpol PP, kasihan. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah.